Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dipanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sentiasa mampu istiqamah dalam memujinya, meningkatkan keimanan, kesabaran kita terhadap ujiannya, meningkatkan kemampuan kita untuk selalu ridha atas segala qada dan qadarnya, dan semoga kita terus diberi kemampuan untuk selalu mensyukuri setiap anugerah dan nikmat yang Ia berikan kepada kita. Pujian-pujian kita kepada Allah tidak boleh berkurang, tidak boleh surut sedikit pun. Dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita. Sama ada ketika Allah kabulkan doa dan hajat kita, maupun ketika Allah tidak kabulkan dan tidak sampaikan hajat kita. Sentiasa berbaik sangka pada Allah, tidak boleh kurang sedikit pun. Nabi mengajar kita, apabila Nabi mendapatkan sesuatu daripada Allah sesuai dengan keinginan baginda, Nabi akan mengucapkan Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan pujian tersebut sempurnalah segala kebaikan. Dan apabila Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan baginda daripada Allah, katalah ujian, musibah, Nabi akan tetap mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Dahlah kita biasakan itu. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun jua. Ada orang tanya kita, apa kabar? Kita sehat, kita kata Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan sebab nikmatnya sempurnalah segala kebaikan.
Dan ketika kawan tanya tentang khabar kita dan kebetulan kita mungkin waktu itu kurang sehat, kita jawab Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ajaran Nabi ini mengingatkan kita bahawa dalam keadaan apapun kita, kesungguhan kita untuk memuji Allah tidak boleh surut. Karena memuji Allah kewajiban kita, sementara Allah pula memang berhak dipuji dalam keadaan apapun juga. Ketika Allah berikan kita nikmat yang kita sukai, Allah berhak dipuji dan kita wajib memujinya. Ketika Allah timpakan kita ujian, Allah tetap berhak dipuji dan kita tetap wajib memujinya. Karena Allah memberitahu kita, biyadikal khair, dalam ayat yang selalu kita jadikan wirid lepas solat. Biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Allah yang maha baik, Allah yang maha sempurna, tentu setiap apa yang dilakukan olehnya terhadap hambanya, ianya baik belaka bagi hamba tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bila Allah sangat mencintai hambanya, tidak mungkin Allah memilihkan yang terburuk bagi hamba yang dicintainya. Pilihan Allah terhadap hambanya yang diridhoinya pasti yang terbaik bagi hamba tersebut menurut Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kebaikan di sebalik pilihan Allah buat kita, seringkali kita belum dapat memahaminya dengan sempurna. Jamaah rahimakumullah, mari kita teruskan siri kajian kita Suratul Thalaq, dan hari ini kita akan pelajari ayat yang ke-7. Mari kita buka Al-Qur'annya, surah At-Thalaq ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Liyunfik, hendaklah menginfakkan. Dzu sa'atin, oleh orang yang mempunyai kelapangan rezeki. Min sa'atihi, sebagian daripada kelapangan rezekinya. Orang yang Allah beri kelapangan rezeki, dalam hal ini suami, karena ini kisah perceraian suami istri. Bagi suami yang Allah beri kelapangan rezeki, hendaklah ia menginfakkan sebagian rezekinya itu. Kepada siapa? Yakni kepada istrinya, bekas istrinya. Dalam konteks ayat ini,
ketika isteri itu masih menjalani masa iddah. Berapa kadar yang mesti diberikan oleh suami kepada istrinya, seperti mana disebutkan dalam ayat 6, Allah tidak tentukan kadarnya. Tetapi Allah hanya memberikan garis panduan, wa man qudira alaihi rizquhu. Dan siapa saja yang disempitkan atasnya rezekinya. Maknanya bagi mereka yang rezekinya ya cukup-cukup. Tidaklah kaya. Bahkan bukan golongan menengah. Ia lebih kepada golongan B14 umpamanya. B40. Bila ia dalam keadaan begitu, fal yunfik mimma atahullah. Maka hendaklah ia menginfakkan juga sebagian rezeki yang Allah berikan padanya. Tengok. Bagi yang punya kelapangan rezeki, hendaklah memberikan sebagian rezekinya ikut kelapangannya. Bagi yang rezekinya disempitkan oleh Allah, tetap wajib menginfakkan, memberikan apa yang jadi hak isteri sesuai dengan kemampuannya. Dalam hal ini Allah kata la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberi bebanan kepada satu diri nafsan illa kecuali ma'ataha, kecuali apa yang Allah telah berikan kepadanya. Bila Allah berikan banyak, maka infaknya, belanja yang diberikan, tanggungjawab daripada isteri pun banyak. Bila yang Allah berikan sikit, maka apa yang perlu diberikan kepada istrinya, seperti mana sebut dalam ayat 6, ya ikut kadar kemampuannya. Allah tidak memberi bebanan kepada satu jiwa, siapa saja, melainkan hanya sesuai dengan apa yang Allah berikan. Inilah agama. Nah, bila peraturan-peraturan ini dipatuhi dengan seksama, penuh dengan keikhlasan, lillahi ta'ala, apa jaminan Allah? Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Masya Allah. Allah akan menjadikan ba'da usrin, selepas kesusahan, yusron, kemudahan. Masya Allah. Rumah tangga yang sedang mengalami guncangan, bahkan perceraian, ya pastilah itu kesusahan. Tapi jika dalam rumah tangga itu semua patuh kepada hukum hakam Allah, mengutamakan peraturan Allah, membuang jauh-jauh, melawan jauh-jauh, menekan kuat-kuat sifat egonya. Allah berjanji, hari ini kamu menghadapi kesusahan, tapi jangan khawatir, selagi kamu masih terus patuh kepada peraturan aku akan ganti kesusahan kamu hari ini dengan kesenangan masa hadapan. Kekurangan hari ini aku akan ganti dengan kecukupan masa depan. Penderitaan hari ini aku akan ganti dengan kebahagiaan masa hadapan. Masya Allah. Ini janji Allah. Jadi jika kita ingin bertukar keadaan kita, berganti keadaan kita dari susah menjadi senang, daripada sulit menjadi senang, mudah. Satu ya syaratnya dalam ayat ini. Kita mesti patuh kepada apa yang Allah suruh buat. Kita nafikan tuntutan hawa nafsu kita.
Kita kurbankan kehendak nafsu kita. Ini janji Allah. Baik. Sekarang mari kita tafsirkan. Kita baca apa kata mufassir-mufassir tentang ayat ini. Ayat ini dimulakan dengan lamul amri liyunfik. Lam itu namanya lam amar. Lam amar maknanya lam yang bermakna perintah. Hendaklah, suruhan ini. Jadi ayat ini bukan ayat pemberitahuan, tapi ayat suruhan. Hendaklah orang yang diberi kelapangan rezeki menginfakkan sebagian. Masya Allah. Yang disebutkan rezekinya pun menginfakkan sebagian. Mana Allah tak suruh memberikan semuanya. Hanya min saati, mimma ata. Min di situ bermakna tab'id. Tab'id itu bermakna sebagian. Bukan disuruh memberikan semuanya, sebagian saja. Masya Allah. Dan sebagian itu pun sebenarnya bukan milik dia. Yang Allah suruh infakkan, yang Allah suruh suami berikan kepada istri, itu hanya bukan milik suami. Dan juga bukan milik istri. Tapi Allah kata, itu milik aku. Dan aku suruh kamu memberikan sebagiannya. Di belakang ada mimma atahullah. Dan sebagian apa yang Allah berikan. Bermakna rezeki yang Allah berikan pada kita. Itu pemilik sebenarnya bukan kita. Tapi Allah. Yang tempoh hari telah kita pelajari tentang makna syukur. Yakin bahwa semua rezeki yang Allah berikan pada kita itu adalah milik Allah, dari Allah, dan nanti akan kembali kepada Allah. Jadi jika Allah suruh kita berkongsi nikmat dengan orang lain, dalam hal ini jika Allah suami memberikan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada istrinya, dalam hal ini yang diceraikan yang masih dalam iddah, hakikatnya suami tidak kehilangan apa-apa, tidak kekurangan apa-apa. Karena yang diberikan itu hakikatnya milik Allah. Jadi suami tidak kurang sikit pun, tidak kehilangan apa-apa pun. Dan istri pun hakikatnya juga tidak berhak memiliki. Ia mendapatkan rahmat daripada Allah. Tengok bagaimana indahnya ayat ini. Sebab itulah suami tidak dipaksa memberikan melebihi daripada yang ia mampu. Istri pun dilarang untuk menuntut melebihi daripada kemampuan bekas suaminya. Indah sungguh ayat ini. Adil sungguh. Adil sungguh. Baik, ya mas sekalian, saya coba menyampaikan ayat ini. Kita coba tafsirkan melalui 3 jenis penafsiran. 3 jenis penafsiran. Yang pertama namanya at-tafsir az-zahiri atau at-tafsir lafzi atau at-tafsir tashri'i. Tafsir zahiri. Mereka yang mungkin menekuni dalam bidang tafsir, kalau istilah sekarang ini dipanggil yakni exoteric interpretation. Exoteric interpretation, tafsir zahiri. Bedakan tafsir zahiri dan ini yang ada disampaikan oleh mufassir-mufassir kitab-kitab tafsir. Kalau kita merujuk kitab tafsir, kebanyakannya mereka mentafsirkan dengan tafsir zahiri, tafsir lafzi. Konteksnya berbunyi begitu, lafaznya kata begitu, ya begitulah maknanya. Exoteric interpretation. Pertama, yakni wujubun nafaqah. Dalam ayat ini kesimpulan hukum pertama yakni tentang adanya kewajiban memberi nafkah.
wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya, dalam hal ini istri yang diceraikannya, secara mutlak. Lebih-lebih lagi jika istri yang diceraikan itu dalam keadaan hamil atau sedang menyusukan anaknya, sesuai dengan kebenaran. Hukumnya wajib. Sehingga istri tidak perlu menuntut. Tidak perlu menuntut. Hanya suami wajib memberikannya. Tapi itulah, dalam ini dia minta maaf, reality dia. Karena suami biasanya gagal melaksanakan kewajibannya, terpaksa istri menuntut, membawa kesnya ke mahkamah. Naik turun tangga mahkamah, naik jenuh. Selepas beberapa masa, beberapa bulan, mungkin bertahun, barulah mahkamah memutuskan bahwa suami diwajibkan memberikan nafkah ini. Dan baru suami lakukan. Saya ulangi sekali. Benar-benar ini tidak mencerminkan apa kata Islam. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku mukmin baru akan melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan hanya selepas mendapat arahan mahkamah? Tidak cukup kuatkah arahan dan perintah Allah? Sehingga untuk melakukannya pun kena tunggu arahan mahkamah. Selagi mahkamah belum arahkan, dia tak akan buat. Apa dia fikir mahkamah lebih berkuasa daripada Allah? Apakah dia fikir perintah Allah boleh ditangguhkan selagi belum dapat perintah mahkamah? Inilah yang saya katakan. Realiti yang berguna masyarakat benar-benar tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya. Sehingga kalau kita berbicara lebih jujur, keindahan Islam akhirnya cacat, tertutup. Islam cantik, tapi pengamalan seorang Islam terhadap Islam tidak sebenarnya Islam suruh, sehingga Islam tercemar kecantikannya. Saya masih ingat ucapan pensarah saya dahulu. Salah tafsir mengatakan, kamu kena sedar, kamu kena tahu, Islam tidak akan runtuh, Islam tidak akan jatuh, Islam tidak akan hina karena cacian orang kepada Islam. Islam tidak akan runtuh, Islam tidak akan hina hanya karena cacian orang kepada Islam. Mungkin orang kafir mencerca Islam, ya Islam. Islam tidak akan runtuh karena cacian orang kafir. Tapi justru Islam akan runtuh. Islam akan rusak karena perilaku sesetengah orang Islam. Ya. Perangai, perbuatan setengah orang Islam yang tidak mencerminkan Islam itulah hakikatnya yang boleh meruntuhkan Islam. Mencemar Islam. Kurang dahsyat apa celaan orang kafir terhadap agama Islam pada zaman Nabi. Dahsyat. Mereka menghina Islam, wal'iyadzubillah. Bahkan menghina Nabi, wal'iyadzubillah. Menghendaki nyawa Nabi tak henti-henti. Tapi adakah kemuliaan Islam berkurang? Tidak. Adakah kerasulan Nabi menjadi terjejas? Juga tidak. Quran tetap sempurna, Islam tetap sempurna. Celaan orang bukan Islam sebenarnya tidak akan meruntuhkan Islam. Yang meruntuhkan Islam justru perangai, tingkah laku, perbuatan sesetengah orang Islam yang tidak Islamik. Hati-hati. Tapi kita ini hari ini kadang pelik, tak memahami begitu.
Bila mungkin orang bukan Islam katalah bercakap tak senoh tentang Islam, kita marah. Memang pun boleh marah. Boleh, silakan marah. Tapi bila seorang Islam berperilaku yang bercanggah dengan Islam, macam merasa tak apa-apa orang Islam. Ini sebenarnya salah. Sehingga ada ucapan terkenal. Jalaluddin Al-Afghani kata, Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Seringkali keindahan, kesempurnaan, kecantikan Islam itu tertutup, terlindung oleh perangai sesetengah orang Islam yang menutupi keindahan Islam, yang menutupi kecantikan, kesempurnaan Islam itu justru perangai sah orang Islam. Celaan orang kafir, makian orang bukan Islam tidak akan meruntuhkan Islam. Ya, contohnya ini. Dah jelas Allah mewajibkan suami menanggung kehidupan daripada tempat tinggal, sara hidup kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah, dan mereka tidak perlu menuntut karena Allah mewajibkannya. Tapi kadang ada suami yang tidak mau memberikannya, katanya, tunggu mahkamah lah. Perintah Allah dirasa belum cukup kuat menyuruhnya untuk melakukan. Seakan perintah hakim, lebih kuat. Sebenarnya perkara ini tidak perlu timbul dalam masyarakat. Istri tidak perlu menuntut jika suami faham betul kewajibannya. Ini pertama. Dari segi zahir ayat ini, itu kesimpulan hukum yang disimpulkan oleh ulama-ulama tafsir. Yang keduanya, walaupun wajib hukumnya, suami memberikan, menanggung nafkah istri yang masih dalam iddah, tapi tafabutul qadarat. Kadarnya berbeza-beza, Islam tidak menetapkan dalam kadar yang tetap. Sebaliknya, al-ghaniyu yunfiqu bisa'atin, wal faqiru yunfiqu mimma atahullah bila masyaqqatin zaidah. Yang Allah anugerahkan rezeki yang banyak, ya banyaklah. Karena suami mampu menyediakan tempat tinggal banglo, ya banglo lah. Karena suami mampu memberikan segala kemudahan, keperluan hidup yang mewah, ya mewah. Tapi bagi yang tak mampu, ikut kadar kemampuan. Wajiban suami menyanggung nafkah istrinya yang diceraikan, yang sedang iddah, dari segi tempat tinggal seperti ayat 6. Dia hanya mampu bagi tempat tinggal, ya bilik sajalah. Mungkin hanya rumah kecil di tepian bandar, ya tak apa. Ikut kadar kemampuan. Tanpa masyaqqah, bila masyaqqatin zaidah. Tanpa ada tambahan kesusahan. Ini yang perlu di Islam itu sangat-sangat adil. Itu poin kedua, hukum kedua. Sehingga di sini ada mutaklif bil mustahil. Kalaulah Allah paksa orang yang miskin memberikan nafkah kepada istrinya melebihi dari kemampuan, itu maka Islam sudah tidak adil. Bagaimana mungkin manusia disuruh melakukan perbuatan yang dia tidak punya kemampuan melakukannya? Dan ini tidak mungkin. La yukallaful insan illa qadri taqatihil maliyah wa ma a'tahullah. Seorang insan tidak diberi bebanan, tugasan, kecuali ikut kadar kemampuannya. Ya, sama ada yang berkaitan dengan kebendaan, material, atau apa sajalah. Sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan.
Dan poin yang keempat dalam ayat ini berdasarkan tafsir Zohiri, apa dipanggil al-bushra al-ilahiyah. Ini penting nih. Yang keempat, al-bushra al-ilahiyah. Apa itu? Busra itu kabar gembira, al-ilahiyah datang daripada Allah. Mana ayatnya? Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Seakan-akan Allah memberitahu pada hambanya yang benar, wahai hambaku, tadi saya, jika kamu, wahai suami, dan kamu, wahai istri, patuh kepada apa saja hukum hakam ketetapan aku, dan kamu buang jauh-jauh ego diri kamu, pasti Allah kata, aku akan tukar kesusahan, aku akan ganti kesusahan kamu hari ini dengan kesenangan masa depan. Sekarang kamu sedang mengalami masalah dalam hidup, jangan khawatir. Masa depan aku akan tukar, ganti dengan kesenangan. Ini janji Allah. Allah bantu, maknanya Allah berjanji akan membantu masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut. Allah sendiri yang berjanji akan membantunya. Subhanallah. Bagaimana jiwa tidak berbunga-bunga. Bagaimana hati tidak berbahagia. Allah Rabbul Alamin berjanji akan membantu menyelesaikan masalahnya. Kalaulah jaminan Allah ini tidak membuat seorang mukmin gembira, tak tahulah. Itulah iman. Itulah iman. Itu namanya tafsir ad-dhahiri. Exoteric interpretation. Ya. Yang kedua namanya at-tafsir al-batini. Tafsir batini, yakni tafsir dari segi yang sebaliknya, yang bersifat rohani. Tafsir qalbi. Atau dipanggil esoteric interpretation. Tadi exoteric, ini esoteric interpretation. Apa dia? Sa'atul qalbi warruh. Masya Allah. Ayat ini memberitahu kita tentang satu poin yang terpenting sekali. Sungguh pun keluarga itu sedang menghadapi masalah. Dari segi zahir susah, dari masalah rumah tangga, dari segi zahir susah. Tapi orang mukmin dalam sentiasa punya sa'atul qalbi warruhi. Jiwa dan hatinya mesti lapang. Bak kata orang, susah luaran, wajar, manusiawi. Tapi jiwa mesti tenang. Jiwa mesti tenang. Fisikal boleh jadi lemah, tapi jiwa wajib kuat. Wajib kuat. Apa maksudnya? Infaqul arifi yakunu min sa'ati yaqinihi wa ma'rifatihi billah la bil mali wahda. Orang yang benar-benar kenal Allah bukan sekadar bersedia menginfakkan sebagian rezeki Allah yang Allah berikan kepadanya, diberikan kepada bekas istrinya. Tapi orang yang benar-benar kenal Allah, yakni menterjemahkan keyakinan dirinya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah dalam perbuatan nyata. Jika orang itu benar-benar kenal Allah, yakin kepada Allah Tuhannya, maka jangan disimpan dalam hati. Kena diterjemahkan, dizahirkan melalui perbuatan yang nyata. Yang nyata. Itu masuk yunfik. Tempo hari saya katakan.
dalam ayat yang telah kita pelajari tempoh hari. Suami yang menceraikan istrinya sekali dan dua kali, menurut Al-Quran, diberi hak untuk rujuk. Ya, ada hak untuk rujuk istrinya tanpa melakukan akad nikah semula. Namanya talak roj'i. Lalu Allah memberikan garis panduan pada suami yang nak rujuk itu. Hai suami, kalau kamu memilih rujuk kepada istri kamu, maka imsakun bima'ruf, kata Allah. Hendaklah kamu rujuk semula, hendaklah kamu jadikan dia tetap menjadi istri kamu, tapi bima'rufin, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu baik. Apa maksud ma'ruf? Tadi saya katakan. Ma'ruf yakni berbuat baik kepada seseorang walaupun ia tidak menyukainya. Suami yang menceraikan istrinya pasti hatinya terluka. Ya. Apalagi tolak puncanya istri. Hatinya pasti terluka. Betul. Sedih. Iya. Bila suami ingin rujuk, suami hendaklah tetap mampu berbuat baik pada istrinya walaupun hatinya masih terluka. Buat baik pada orang lain yang tidak disukai, kebaikan itu namanya ma'ruf. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Tapi boleh dilakukan oleh orang yang hatinya lapang. Liyungfik, Quran kata. Du sa'atin min sa'ati. Tapi kalau kamu ingin menceraikan mereka, kamu terus lepaskan, kamu tak nak rujuk, Allah kata boleh-boleh saja, tapi tasrihun bi ihsan. Lepaskan mereka dengan ihsan. Apa itu ihsan? Bahasa Melayu, ihsan itu baik. Ma'ruf pun baik, ihsan pun baik, tapi maknanya berbeza. Ihsan itu berbuat baik kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Itu namanya ihsan. Ma'ruf, buat baik pada seseorang walaupun ia tidak menyukainya. Suami tetap buat baik pada istrinya walaupun istrinya mengecewakannya. Kebaikan yang mampu dilakukan oleh suami itu namanya ma'ruf. Bila suami menceraikannya, melepaskannya, Allah suruh ihsan. Mana suami tetap wajib berbuat baik, contohnya memberikan mid'ah tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Itu namanya ihsan. Dan itu hanya boleh dilakukan oleh mereka yang punya sa'atul qalbi warruh. Orang yang punya jiwa yang lapang, hati yang lapang, karena benar-benar kenal Allah. Itu tafsir qalbinya. Yang keduanya yakni ridha bil qada. Ayat ini mengajar kita untuk ridha dengan qada. Contohnya, siapa yang disempitkan rezekinya tetap wajib memberikan nafkah pada pengais istrinya. Dia tetap wajib dan dia laksanakan dengan penuh tanggung jawab tanpa menyesali keadaan dirinya yang rezekinya sempit. Ridha. Apalagi Allah tidak suruh melakukan melebihi dari kemampuannya. Tak boleh kata, ya Allah, macam mana lah engkau ni? Engkau bagi aku rezeki sikit, aku susah ya Allah, tapi engkau tetap wajibkan aku. Mau nak memberikan nafkah, tak adil lah. Itu namanya tidak ridha. Ridha dengan qada Allah. Allah sempitkan rezekinya, ia ridha. Dan keridhaan itu tidak menghalangnya, tidak menjadikan ia merasa berat untuk melakukan kewajibannya kepada bekas istri yang diceraikannya semasa mereka dalam iddah yang Allah sebutkan dalam ayat ke-6. Itu luar biasa itu.
taslim li amrillah. Hanya berserah diri pada Allah. Ya Allah, iya aku ridho ya Allah. Keadaan aku akan yang engkau tetapkan bagi ya Allah, aku ridho. Dan aku akan tetap melakukan apa yang engkau suruh. Apalagi engkau menyuruh aku melakukan sesuai dengan kemampuanku. Tidak kesal, tidak kecewa. Itu hanya bolehkan oleh orang yang punya kelapangan. Bukan hanya kelapangan harta, tapi kelapangan jiwa dan hati. Ini tafsir kolbi, namanya tafsir batini. Dan seterusnya. Yang ketiga, dia mampu melakukan itu kenapa? Al-yaqin bil farohi. Dia melakukan sesuatu itu dengan tenang, dengan mudah, karena dia yakin akan kesenangan yang Allah janjikan sebagai ganti daripada kesusahan yang dialami hari ini. Hari ini mah aku susah, tapi bila aku tetap melapari Allah, Allah akan ganti dengan kesenangan. Tuh, ujung ayat. Keyakinan itulah yang membuat dia tetap bersemangat beramal. Dalam keadaan apapun. Tanpa mengeluh. Oh subhanallah itu. Al-usrul batini warruhi. Yaqubuhul besar wa qurbi ilahi wa tuma'niyatihi lil qalbi. Ya kesusahan, luaran, tak apalah. Hati rasa berat memang lah. Tapi karena keyakinannya kepada janji Allah sangat kuat, keyakinan itu akan memberikan ketenangan, kekuatan yang luar biasa dalam pada jiwanya, sehingga mampu melakukan perintah Allah penuh dengan keikhlasan. Itu tafsir batini atau tafsir qalbi. Nah, yang ketiga namanya at-tafsir al-ilmi. Tafsir ilmi. Tafsir ilmi yakni tafsir ilmiah. Tafsir saintifik. Tafsir saintifik. Dan ini kaitannya lah ya dengan apa namanya? Kehidupan kita sehari-hari lah. Mungkin kaitannya dengan ekonomi, mungkin tafsir kaitannya dengan psikologi dan lain sebagainya. Apa tafsir saintifiknya? Pertama, yang boleh kita ambil kesimpulan boleh kita ambil daripada ini berdasarkan tafsir saintifik. At-tawazunul iktisodi istilahnya. Dalam ayat ini Allah mengajar tentang adanya at-tawazunul iktisodi. Keseimbangan ekonomi. Keseimbangan ekonomi. Economic balance. Apa maksudnya? Qaidatun maliyatun tukirru adam tahmilil fardi duyunan awil tizamat tafutu taqatihi al-intajiyah litafadil anharil asri. Jamaah sekalian. Qaidah hukum berkaitan dengan harta benda, ekonomi, telah menetapkan bahwasanya tidak boleh ada bebanan yang dibebankan kepada individu untuk melakukan satu perbuatan di atas kemampuannya. Tawazun. Dia hanya mampu memberi RM5. Ya sudah, 5. Jangan dipaksa 10. Apalagi Allah hanya suruh memberikan sebagian. Aku hanya ada 10. Takkan Allah suruh, akan aku mesti bagi 50. Tidak mungkin. Takkan aku nak bagi 10 juga, sedangkan hartaku hanya 10. Juga tidak. Tapi orang lain bagi 100, itu orang lain. Nah, disinilah Islam sangat adil. Dari aspek ekonomi, masalah kebendaan, seseorang tidak dipaksa oleh agama
untuk melakukan perbuatan di atas kemampuannya. Contohnya dalam bab ekonomi seimbang, biasanya belanja yang diberikan oleh suami pada macam mana rumah yang disediakan, tempat tinggalnya, belanjanya macam mana. Oh, kalau ikut sini biasanya sekian katanya. Suami itu pula tak mampu, terpaksa hutang, tak boleh menyalahi agama. Istrinya, keluarga istri memaksa, kamu mesti ikut adat kebiasaan orang sini, masa orang sini apa katalah nanti kalau kamu tempatkan, kamu duduk dengan istri kamu, kami di rumah setinggan, apa kata orang? Apa kata orang? Ya kemampuan suami hanya memberikan tempat setinggan, setinggan. Kamu mesti carikan rumah yang lebih elok. Paling tidak semidi, sewa, habis macam mana? Pinjam, cari hutang. Tak boleh. Itu bukan Islam itu. Islam tidak maksa begitu. Jadi tuntutan itu sudah tidak Islamik, sehingga suami pun tidak diwajibkan apa, ya, jangankan diwajib, disunahkan pun tidak untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua daripada tafsir saintifik, qanunut takyifin nafsi namanya. Qanunut takayyufin nafsi. Dalam bahasa Melayu mungkin hukum peraturan adaptasi psikologi. Hukum adaptasi psikologi. Jadi the law of psychological adaptation. Apa maksudnya? At-taisir ba'dal usri yuwaddihu marunatin nafsil bashariyah wa qudratiha ala tajawuzil azimat inda zawalid da'dil madihi awin nafsi. Kemudahan yang Allah janjikan setelah kesusahan, kesempitan, itu menunjukkan daya tahan jiwa seorang manusia dan keupayaannya untuk mengatasi pelbagai macam krisis semasa berlaku tekanan, sama ada tekanan dari aspek material atau tekanan daripada aspek psikologi. Saya ulangi. Orang yang sedang dilanda kesusahan, bila hanya orang yang kuat saja jiwanya dengan pelbagai tekanan ekonomi, tekanan psikologi, tekanan itu, hanya jiwa yang kuat saja yang mampu bertahan, yang akhirnya kesusahan berlalu bertukar daripada kesenangan. Tidak mungkin orang yang mampu bertahan, yang kuat jiwanya menghadapi seperti ini, keadaan bertukar. Ya mungkin sudah give up semasa susah. Sedangkan Allah kata, aku akan ganti kesusahan itu dengan kesenangan. Tapi kamu kena bertahan. Jiwa kamu mesti kuat. Kamu mesti mampu mengadaptasi jiwa kamu dengan keadaan ini. Kamu jangan menyerah dengan keadaan. Jiwa kamu mesti sesuaikan. Cemana aku merespon keadaan ini. Dan ini jiwa yang sangat kuat. Ini daripada segi saintifik. Jadi rupa-rupanya hidup tidak sesederhana yang kita sangkakan dari ayat Quran. Ayat Quran memberikan maklumat, data, fakta yang sangat-sangat dalam. Walaupun ini hanya seakan dari segi zahir cerita tentang masalah kebendaan, harta. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, ia sebenarnya melibatkan tentang ketahanan jiwa seseorang itu. Tahan atau tidak tahan jiwanya. Dari sisi psikologi macam mana orang ini menghadapi tekanan krisis yang luar biasa. Kanan, kiri, depan, belakang istilahnya.
Ini, ada 3 jenis tafsir. Itu sebagiannya sahaja. Kalau didalami, diperdalam, oh lagi panjang lebar lah. Lagi panjang lebar. Bolehlah diringkaskan ya mas kalian. Kesimpulan daripada ayat ini, an-nafaqatu wajibatun ala zauji walau kanati zaujatu ghaniyah. Nafkah itu, hukum nafkah itu, memberi nafkah itu hukumnya wajib ke atas suami. Wajib. Ikut kadar kemampuannya. Jelas. Walaupun istrinya kaya. Nih. Jadi kewajiban suami beri nafkah kepada istri bukan sebab istrinya miskin. Bukan. Istrinya mau kaya, kamu miskin ke? Kewajiban suami memberi nafkah tidak akan gugur. Iya. Habis istrinya sudah sangat kaya, suaminya miskin, adakah? Tetap wajib. Tapi kadarnya sesuai dengan kemampuan suami. Tidak boleh diukur dengan kemampuan gaya hidup istri. Suaminya kata beginilah, rasanya saya hanya mampu memberikan tempat tinggal untuk kamu dalam menjalani idah ini saja. Dan juga nafkah selama idah hanya sekian karena kemampuanku. Mungkin tempat tinggal yang disediakan oleh bekas suaminya tadi, mungkin menurut ukuran istrinya yang kaya, mungkin ini apa ini tempat tinggal yang awak suruh aku duduk sini. Ini tempat tinggal manusia ke kandang ayam umpamanya. Ini tak boleh. Tak boleh. Kamu bagi belanja pada aku sekian. La ilaha illallah. Ini hanya cukup untuk beli sempo selama seminggu, kata istrinya. Jadi nafkah yang wajib diberikan oleh suami pada istri itu ikut kemampuan suami, bukan ikut status ekonomi istrinya. Kalau istrinya kaya, maknanya nafkahnya besar, banyak. Kalau istrinya miskin, suami kaya, nafkah ikut. Ini tidak boleh begitu. Dulu ada orang cerita, tak tahulah dia cerita itu dia mengalami atau kawan yang mengalami. Tapi dia cerita ini dia kayak kawan dia mengalami. Yang mengalami kawan cerita. Sama ada dia mengarang atau tidak saya kurang tahu. Tapi pengajaran bagi saya. Dulu pernah terlibat kawan yang cerita saya ini dalam satu kumpulan jamaah di Malaysia. Jamaah di Malaysia. Di mana dalam kumpulan itu salah satu amalan yang menonjol di kalangan ahlinya yakni berpoligami. Kan ada kan dulu satu kumpulan Islam, jamaah Islam di Malaysia yang salah satu amalan yang menonjol dilakukan oleh majoriti ahlinya yakni berpoligami. Kawin satu, ada dua, ada tiga, bahkan 4. Jadi kawan ini cerita pura-pura karena dia dah lepas waktu dah keluar lah dari jamaah tersebut. Dah keluar. Apalagi selepas jamaah itu diharamkan oleh kerajaan. Saya masih ingat. Jadi saya tanya macam mana ya macam tu orang boleh kahwin sampai 3, 4 macam tu. Ya, memanglah Islam benarkan tapi kan syaratnya juga tidak mudah. Itu adakah kebanyakan yang lelaki itu sama itu usahawan? Tak juga katanya. Tidak usahawan, bukan. Habis macam mana? Rupanya ada satu kes. Bila lelaki ini nak kahwin dengan seorang perempuan, maka ditanya perempuan ini, anak siapa? Anak si Fulan. Ya. Orang tua
keadaan ekonomi macam mana, begini, begini, begini. Ringkas kata ditanya, satu hari makan biasanya makan apa? Berapa ringgit belanja makan sehari? Kalau hari raya biasanya beli baju di mana? Baju apa dipakai? Maka suami akan memberi belanja kepada istrinya, yang kedua ke yang ketiga, ikut sesuai dengan gaya hidup istrinya. Kalau istrinya anak orang susah, ya diberikan alam. Bahasa mudah lah. Kalau istrinya selama ini makan hari-hari ya cekodok, bahagia cekodok lah. Walaupun suaminya kaya raya. Kalau istrinya biasanya beli baju raya di pasar malam, ya di pasar malam deh. Tapi kalau istrinya anak orang kaya, ya belanjanya ikut kelas dia. Subhanallah, ini benar, benar kata ini sudah lari dari syariat Islam kata saya. Saya tak kata poligaminya yang lari. Cara menetapkan itu sudah kewajiban memberi nafkah itu di bawah suami ikut kadar kemampuan suami, bukan ikut background ekonomi istrinya. Suami kaya, istrinya anak orang susah, lalu diberikan nafkah, ikutlah kesusahan istrinya. Hari-hari suruh makan cekodok aja, karena hari-hari makan cekodok. Bila istrinya hari-hari makan di hotel, oh kan puasa. Bukan begitu. Tanya awak, selama ini pernah naik kita, kamu tak pernah kita karena kita tak ada. Tapi kemana dari belajar? Dari naik basikal aja. Ah, tak apalah kalau itu, saya bagi awak, nafkah untuk awak, kendaraannya basikal. Sementara yang lain dibaginya kereta karena dari kecil dah kita. Bukan. Islam tak mengajar begitu. Islam mengajar an-nafaqatu wajibatun ala zauj walau kanati zaujah ghaniyah. Nafkah itu hukumnya tetap wajib ke atas suami, ikut kadar kemampuannya, walaupun istrinya mungkin berkecukupan, kaya. Fal wajibu ala rajuli al infaq ala auladihi wa zaujatihi. Dan suami, lelaki yang bersuami wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan juga kepada istrinya, walau kanat ghaniyah, walaupun istrinya orang kaya, kama huwa bin, seperti mana dinyatakan dalam ayat ini, ikut kadar kemampuannya. Walaisa lahu ijbar ala dafi aisain min maliha. Dan suami tidak ada hak sama sekali memaksa istrinya. Tak boleh, tak ada hak maksa istrinya untuk menyerahkan, untuk membelanjakan hartanya bagi menyara kehidupannya. Yang tujuannya nak melepaskan dirinya daripada kewajiban memberi nafkah. Karena awak kaya, sekarang biaya untuk hidup sehari-hari dan macam-macam, awak kena pakai duit awak sendiri sebab awak kaya. Jadi saya tak perlulah bagi apa-apa. Awak kena carikan awak sudah. Ini perintah suamimu. Tak ada. Suami tak ada hak untuk paksa istrinya untuk membiayai dirinya karena ingin melepaskan tanggung jawabnya daripada nafkah. Ini dilarang. Bahwa jika istri katalah membantu suami. Dan ini pernah berlaku pada zaman Nabi. Keluarga Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Yang terkenal itu. Abdullah bin Mas'ud ini seorang lelaki yang memanglah Allah takdirkan rezekinya tidak mewah seperti mana Abu Bakar ke, Utsman ke, Abdullah bin Auf ke. Tak. Ya, cukup-cukup lah. Boleh katakan termasuk sahabat Nabi yang ya B40 lah. Susah. Istrinya kaya. Mampu. Ya mungkin karena harta warisan dari orang tuanya. Mungkin karena dahulu mas kawin yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud lalu dikembangkannya. Lalu harusnya ringkas kata istrinya berkecukupan. Ibnu Mas'ud orang miskin.
tentulah belanja yang diberikan oleh Ibnu Mas'ud pada istrinya ikut kadar kemampuannya. Walaupun menurut istrinya mungkin belanja itu terlalu kecil, terlalu sedikit menurut ukuran dia. Suatu hari, istri Ibnu Mas'ud ini jumpa Nabi dan bertanya. Ini hadis sahih nih. Ya Rasulullah, saya ringkaskan sebab hadisnya panjang, saya ringkaskan maksudnya. Ya Rasulullah, sebenarnya engkau tahu Ibnu Mas'ud adalah macam mana orangnya. Engkau tahu Rasul. Nabi, oh ya, aku tahu Ibnu Mas'ud. Orangnya ya ngam-ngam lah, bukan kaya. Tidak berkecukupan. Bolehkah, kata istri Ibnu Mas'ud, tanya dia, bolehkah ya Rasul, aku membayarkan zakat wajibku, zakat mal wajibku kepada Ibnu Mas'ud? Karena dia itu susah dan nampaknya memang dia berhak. Istri bolehkah bayar zakat wajib pada suami? Nabi tak kata boleh, Nabi tak kata tak boleh, tapi Nabi malah jawab, laki ajroni. Oh, kalau puan bayar zakat wajib puan kepada suami puan Ibnu Mas'ud, puan akan dapat 2 pahala. Satu, ajrus sodakoh. Yang pertama, ganjaran sodakoh zakat kamu diterima oleh Allah karena bayar zakat, ada ganjarannya. Yang kedua, ajrul qorobah. Kamu dapat ganjaran karena memberikan, menolong kepada kerabat dan suami termasuk kerabat. Jadi di sini dibenarkan istri yang kaya memberikan zakat wajib kepada suaminya yang miskin, yang ini karena suaminya termasuk yang layak terima zakat ya. Kalau membayar zakat pun, memberikan zakat wajib itu pun dibenarkan, apalagi hanya memberi bantuan. Woi, lagi digalakkan. Jadi waktu itu Ibnu Mas'ud akhirnya bulan itu dapatlah lebih sedikit hartanya. Karena isinya bayar zakat kepadanya. Wih, bulan ini aku dapat banyak. Sehingga Ibnu Mas'ud memberikan belanja kepada istrinya lebih dari yang biasanya. Karena dia sudah punya istilahnya uang lebih. Istri memberikan harta atas nama zakat wajib, dan itu sah. Sekarang harta itu sudah milik Ibnu Mas'ud. Lalu Ibnu Mas'ud berikan kepada istrinya sebagai nafkah wajib seorang suami pada istri. Nampaknya harta itu tidak pindah kemana-mana. Istri pada suami tetapi rekod catatan di tangan malaikat sudah berubah. Istri ketika memberikan zakat pada Ibnu Mas'ud dapat pahala. Ibnu Mas'ud ketika memberikan balik pada istrinya sebagai nafkah wajib pun dapat pahala. Tengok bagaimana indahnya Islam. Tetapi tidak bolehlah suami bayar zakat wajib pada istrinya. Tidak boleh. Karena dalam Islam, seperti yang telah kita pelajari tempoh hari, mungkin dalam Islam memandang, mungkin ada dalam rumah tangga itu suami kaya, istri nampaknya miskin. Itu sebenarnya tidak wujud karena istri tumpang 2 kaki. Suami kaya, istri hidup melarat, tidak mungkin wujud karena istri tumpang 2 kaki. Tapi boleh jadi berlaku suami miskin, istri kaya raya. Itu boleh berlaku. Bukan mustahil. Dan istri boleh bayar zakat wajibnya pada suaminya. Ini dia. Tidak gugur. Tidak gugur. Fa'idha kana zawjuka qad tarakal infaqil wajib alaih fawadainun fi dhimmatihi. Karena nafkah itu kewajiban suami terhadap istrinya. Ini ya yang kita bicarakan ini khas ya dalam kes perceraian ya. Jadi nafkah dia nafkah yang harus dibuat dalam ayat ke-6 tuh, ayat ke-6 sebelumnya tuh. Khas itu walaupun
Sebenarnya juga berlaku bagi suami istri yang masih damai keluarganya. Maka jika suami gagal atau tidak mau memberikan nafkah, meninggalkan kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, maka wadainun fi dhimmati, itu dianggap sebagai hutang. Tengok. Itu dianggap hutang. Sehingga istri boleh menuntut karena itu hutang. Iya, boleh tuntut suaminya. Awak mampu, kenapa awak tak bagi? Kenapa aku serba susah? Rumah tak ada, aku senang-senang, aku susah. Suami telah menanggung hutang. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, beliau ini bermadzhab Hambali ya. Apa kata beliau? Kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Man tarakal infaqal wajib limro'atihi muddatan lam yaskut bidzalika wa kana dainan fi dhimmatihi. Sesiapa saja suami yang gagal melakukan kewajiban infak pada istrinya, mana tidak mau bagi infak lah, infak wajib di sini maksudnya, maka kewajiban itu tidak gugur dari suami, bahkan ianya menjadi tanggungan hutang atasnya, di mana istri boleh menuntutnya. Itu ada dalam kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Beliau bermadhab Hambali dan disepakati hampir oleh jumhurul ulama. Wa ala dzalika famin haqqi mutalabatu biqadri nafatil mustahiqah laki alai bil ma'ruf. Maka dalam hal ini istri ada hak untuk menuntut hutang nafkah kepada suami yang belum dibayar, yang berhak baginya, yang wajib atas suaminya dengan cara yang baik. Wa biqadri ma anfaq ala dihi in kanat anfaq ta'alaiha banihi ruju ilaih. Dan juga kadar infak yang wajib dibayar oleh suaminya ke atas anak-anaknya. Tapi salahnya itu ya, suami mampu tapi enggan melakukannya. Maksudnya begitu. Wala yajibu ala zauji ayat fa'az zakat ala zaujatihi. Tadi saya sebutkan. Dan tidak boleh suami yang kaya mampu membayar zakat wajibnya kepada istrinya lalu dianggap ini nafkah. Tak boleh. Nafkah. Zakat tidak boleh diberikan pada istri walaupun istri susah, tidak boleh. Li'anna zakat innama tajibu ala sahibil mal. Walaisati zakat minan nafkah wajib di zaujah ala. Zakat itu wajib atas yang punya harta, suami. Tak boleh bagi zakat kepada istrinya atas nama, nih bulan ini aku beri banyak ini kewajiban zakatku. Dan ini anggap saja sebagai nafkah bulan ini. Tak boleh. Zakat tidak boleh diatasnamakan nafkah. Lagi pula istri tidak boleh menerima zakat wajib dari suaminya. Itu kesimpulannya. Illa annahu min babil fadli wal khuluqil musadatul mar'ati zaujaha fi masarifil bait. Walau bagaimanapun ya mas sekalian, Islam tidak hanya bicara hukum hakam. Islam tidak hanya bicara tentang boleh dan tak boleh. Islam tidak hanya bicara tentang wajib atau sunat atau haram, tak. Islam juga bicara tentang akhlak. Karena Islam bicara tentang akhlak,
maka suatu yang mulia dianggap sikap yang terpuji bila istri yang kaya membantu suaminya dalam mengatasi masalah keuangan. Tidak wajib, tapi itu sifat yang terpuji. Jadi pertanyaan wajib atau tidak? Bukan. Ini kaitannya dengan akhlak, al-ihsan. Wala fi dzalikal ajrul jazil minal khaliq subhanahu wa ta'ala. Walaupun ia bukan wajib, bukan sunnah, bukan karena itu kaitan dengan akhlak, istri yang mampu membantu suami yang susah tadi akan mendapatkan ganjaran yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu ungkapan di kalangan ulama, apa yang diberikan oleh suami kepada istri dan keluarganya itu namanya nafkah, Sementara apa yang dibelanjakan oleh istri kepada suaminya atau untuk kepentingan rumah tangganya itu dipanggil sedekah. Saya ulangi. Apa saja yang dibelanjakan oleh istri untuk kepentingan rumah tangganya atau bantu suaminya atau memberikan peralatan sekolah anak-anaknya itu dipanggil sedekah. Ganjaran sangat besar di sisi Allah jika ia lakukan dengan ikhlas. Sementara apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya, diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, namanya nafkah. Dari segi hukum, nafkah hukumnya wajib bila tidak lakukan berdosa. Sementara sedekah, tadi agak di situ, hukumnya tidak wajib, paling tidak hanya sunat. Walaupun sunat itu merupakan akhlak yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idhafatan ila kasbi ridha zauj indama yaraha yadan wahidatan mahu fi tahammuli a'ba'il hayat allati asbahat mutasya'ibatil matalib wal aghrad. Dan itu pasti akan menimbulkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dapat meringankan tekanan jiwa yang diambil oleh suaminya. Ketika istrinya coba melakukan sesuatu bagi meringankan masalah yang diambil oleh suaminya. Dan itu adalah, saya ulangi sekali, satu sikap yang sangat-sangat terpuji. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang sifatnya umum. Nabi telah bicara dalam hadis sahih riwayat Bukhari. Konteksnya bersifat umum ya. Nabi kata tahaddu, tahabbu. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Tahaddu, tahabbu. Artinya, hendaklah kamu saling memberi hadiah, saling memberi. Hari ini kita beri, orang lain kita menerima, saling bertukar hadiah. Karena bila kamu membudayakan saling bertukar pemberian, tahabbu, ia akan melahirkan rasa kasih sayang. Untuk membina, menjalin hubungan hati dan jiwa, kemesraan, Nabi bagi formula, hendaklah kamu saling bertukar-tukar hadiah. Tahadu itu saling memberi dan menerima. Ya, apa dalam bahasa kita? Give and take katanya. Give and take. Tapi saya memilih, saya tidak suka give and take. Saya lebih suka istilah take and give. Saya suka take and give.
Sebab kalau give and take itu bahasa Melayunya buruk siku. Give and take itu terjemahan Melayu buruk siku. Iyalah kan dia bagi, akhirnya ambil balik, buruk siku namanya. Islam, ya kita take, kita terima, bukan untuk memperkaya diri, bukan. Saya menerima apa pemberian orang, saya menerima bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memperbanyak kepemilikan. Saya menerima hari ini untuk saya berikan pada orang lain lain kali. Luar biasa itu. Iya, saya terima pemberian ini banyak. Dan tujuan saya menerima untuk saya berikan lain hari. Nah, itu namanya take, give. Nah, itu bukan buruk siku, itu baik siku. Itu yang baik siku. Dan ini hadis bersifat umum itu dalam kita ada belum fraud. Dan Nabi pun bersabda kepada kaum wanita di Madinah waktu itu, tasoddaqna ya ma'syaron nisa. Ini hadis bersifat umum. Wahai muslimah-muslimah Madinah, sama ada orang Ansor atau Muhajirin, rajin-rajinlah kamu memberikan sodakoh. Nabi kata sodakoh, bukan nafakoh. Ya, karena apa yang diberikan oleh perempuan, khasnya yang bergelar istri, namanya sodakoh, bukan nafakoh. Dan sodakoh itu termasuk itu tadi, pemberian yang hukumnya sunat, yang boleh melahirkan, boleh menimbulkan rasa ketenangan, kedamaian, ketentraman, dipanggil silah qalbiyah dalam bahasa Arab. Akan melahirkan satu silah qalbiyah, hubungan batin, hubungan jiwa, sehingga antara jiwa A, B, hati B ini akan terikat, tidak putus. Dan itu luar biasa itu. Nah, itu ganjarannya luar biasa. Tapi lagi sekali, ini kaitannya dengan akhlak. Kaitannya dengan akhlak. Jadi, kesimpulannya tadi saya katakan, hadis yang saya tadi, istri yang kaya boleh memberikan zakat pada suaminya jika suami termasuk yang layak menerima zakat ya. Tetapi suami tidak boleh memberikan zakat kepada, karena pemberian suami itu namanya nafkah wajib, ikut kadar kemampuan. Dan itu pernah berlaku pada zaman Nabi, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, juga riwayat Imam Muslim. Imam Bukhari juga Imam Muslim. Perawi hadis itu. Bersumber daripada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang ini berkaitan dengan ketika Nabi menyuruh para sahabat perempuan untuk bersedekah. Hai perempuan raja, kamu bersedekah, memberikanlah apa yang kamu miliki. Tiba-tiba ja'at Zainab imra'atu Abdillah ibn Mas'ud. Tiba-tiba berdirilah dan datanglah seorang muslimah, istri Ibnu Mas'ud, nama dia Zainab. Istri Abdullah bin Mas'ud namanya Zainab. Jumpa Nabi lalu bertanya, ya Nabi Allah, innaka amarta yauma bisadaqah wa kana indi khuliyun li faratu anta saddaqa bi. Ya Rasulullah, aku punya harta. Ini kaitan di sedekah ya, bukan zakat ya. Yang ini kaitannya dengan sedekah yang diberikan oleh istri. Zainab cerita, ya Rasulullah, aku ada harta ya Rasul, dan engkau suruh kami bersedekah. Hartaku ni ya Rasulullah, jadi khuliyun, perhiasan. Tadi sebut itu, sama ada subang ke, anting-anting ke, rantai ke, gelang ke, yang pasti ia mengaku punya perhiasan. Fa'aratu an atasaddaq bihi. Dan aku ingin sekali ya Rasul untuk bersedekah dengan perhiasanku ini, karena engkau suruh kami perempuan bersedekah. Fazama ibnu Mas'udin annahu wa waladu ahaku man tasaddaqtu bihi alaihim. Tiba-tiba ya Rasul,
ketika aku ada niat nak bersedekah dengan perhiasanku, suamiku Ibnu Mas'ud dan anaknya berkata kepada aku, memberitahu pada aku bahwa mereka lebih orang yang paling berhak menerima sedekahnya. Betulkah ya Rasul? Aku nak sedekah karena engkau suruh. Suamiku pula kata mereka, kami yang paling berhak untuk menerima sedekah kamu. Anakku pun kata begitu. Kemana tuh ya Rasul? Lalu Nabi jawab, Shadaqa Ibnu Mas'udin. Betul lah kata Ibnu Mas'ud itu, wahai Zainab. Apa yang kata Ibnu Mas'ud itu betul. Zaujuki wa waladuki ahaku man tasaddaqta bihi alaihim. Suamimu dan anak kamu itu adalah orang yang paling berhak untuk kamu bersedekah kepada mereka. Sehingga, dan juga ada hadis yang lain, kalau kita yang wajib bayar zakat, kalau kita yang ingin bersodakoh sunat, orang yang paling utama berhak untuk menerima zakat wajib kita atau sodakoh kita, yakni mereka yang ada hubungan dekat dengan kita, kerabat. Barangkali adik-beradik, termasuk orang yang berat terima zakat, bayar zakat kepada adik-beradik. Barangkali sepupu, bayar. Anak saudara, bayar. Yang ada hubungan kerabat, itu paling berhak. Bahkan istri pada suaminya tadi. Itu zakat kita ya. Dan jamaah jangan salah paham. Apakah itu namanya bukan kroni katanya? Nah, kroni itu. Zakat itu kewajiban kita. Allah suruh berikan pada kerabat yang paling dekat. Kroni itu kan yang diberikan bukan milik dia, milik orang lain. Tidak boleh. Itu jelas hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Wa qala al-Hafiz wastudilla bihadzal hadisi ala jawazi daf'il mar'ati zakat ila zawjiha. Dan tadi saya sampaikan, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang lain, harus hukumnya istri bukan sekadar memberikan sedekah, bahkan memberikan zakat wajibnya sekalipun kepada suaminya. Dan itu pendapat Imam Syafi'i juga. Itu pendapat Imam Al-Tauri. Dan juga pendapat pengikut Imam Abu Hanifah, juga daripada Imam Malik dan Ahmad. Ringkas kata, jumhur sekata. Tapi poin penting tadi yang pertama sampaikan, nafkah wajib itu adalah atas suami. Walaupun kepada istri, walaupun istri kaya. Dan suami tidak ada hak untuk memaksa istrinya menggugurkan kewajibannya. Awak sudah kaya, awak tak perlulah mengharapkan nafkah saya. Lagi pula nafkah wajib saya sikit aja bagi awak. Jadi tak payah awak minta lah. Ikhlaskan sajalah. Yalah, kalau istri mengikhlaskan dengan kerelaannya tak apa. Tapi kalau istri tetap menuntut, itu hak dia. Dan suami wajib. Tapi lagi sekali, kewajiban ini benar-benar penuh dengan toleransi dalam agama. Allah tidak menetapkan kadarnya, tetapi Allah menyerahkan pada kemampuan masing-masing sesuai dengan kemampuan. Ya mas sekalian, untuk sementara itu penjelasan saya tentang ayat ini. Nanti mungkin ada tambahan penjelasannya, ini tentang syarat wajibnya nafkah batas suami terhadap istrinya. Itu ada syaratnya. Atau siapalah
suami yang macam mana, istri yang seperti apa, yang suami wajib memberi nafkah dan istri berhak menerimanya. Nah, itu perlu difahami. Karena rupa-rupanya ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama. Bila syarat itu tidak dipenuhi, ya kewajiban itu jadi gugur. Sehingga ada beberapa keadaan di mana nafkah istri itu menjadi gugur. Sehingga istri tidak lagi berhak. Istri tak lagi berhak dan suami tidak wajib. Itu ada ketentuan agama yang seperti itu. Yang itu. InsyaAllah nanti kita akan bicarakan pada masa. Untuk malam hari ini, kakak itu saja. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama, yang benar pada Allah jua, yang silap kelemahan saya sendiri, dan semoga Allah sentiasa membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.